Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, terimalah salam kasih di dalam Buddha Dhamma. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Sebelum kita sharing Dhamma pada kesempatan kali ini, kita bersikap anjali. Kita agungkan Guru junjungan kita Sang Buddha Gautama dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sadu, sadu, sadu. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, sungguh berkah karma baik yang luar biasa. Saya dapat sharing Dhamma di Wihara Samakidam ini. Itu sungguh suatu berkah yang luar biasa, karma baik yang luar biasa untuk saya khususnya. Mudah-mudahan saat sharing Dhamma nanti akan membawa wawasan bagi kita bersama. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Dhamma maupun bagi saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Purnomo. Ya, nama saya Didi Purnomo. Untuk aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai seorang pengajar. Ya, saya seorang pengajar, mengajar agama Buddha. Materinya agama Buddha di salah satu sekolah swasta di daerah Tangerang, khususnya Sewan. Mungkin ada yang pernah ke sana ya, Sewan? Kalau Sewan biasanya terkenal dengan apa? Dengan tempat sampahnya ya. Ya, daerah sana saya bekerja dan saya tinggal di daerah Legok. Ya, daerah Legok itu daerah Kabupaten Tangerang. Ya, itu sedikit informasi tentang saya, siapa tahu nanti di jalan kita ketemu atau apa gitu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan berdiskusi Dhamma mengenai membuat keselamatan diri. Jadi, membuat keselamatan diri. Berarti kalau membuat, berarti kita yang menciptakan, kita yang mengkondisikan. Supaya apa? Kita memperoleh keselamatan. Ya, berbicara mengenai keselamatan, berarti selamat terhindar dari bahaya. Selamat terhindar dari penderitaan. Selamat terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi selama suatu makhluk itu masih terlahir di dalam 31 alam kehidupan, disitulah kita masih mengalami suatu potensi penderitaan. Ya. Kita masih mempunyai potensi untuk mengalami suatu penderitaan. Jadi, kenapa kita kenapa kita menderita? Kenapa kita menderita? Kita menderita karena dilahirkan. Betul tidak? Kita menderita itu karena dilahirkan loh. Coba kalau kita nggak dilahirkan, apa kita menderita? Tentu saja tidak. Ya, memang bisa supaya kita nggak dilahirkan. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya, supaya kita nggak dilahirkan, bagaimana caranya? Yaitu
merealisasikan nibbana. Ya, merealisasikan nibbana. Disitulah kita akan mencapai kebahagiaan tertinggi dan tidak akan mengalami kelahiran kembali. Makanya ketika Bodhisattva lahir, salah satu yang diucapkan ketika beliau baru lahir, berjalan 7 langkah, apa itu? Mengucapkan, inilah kelahiranku yang terakhir. Betul. Inilah kelahiranku yang terakhir. Ya, jadi selama kita masih terus terlahir, berarti disitulah kita masih memiliki potensi-potensi mengalami penderitaan. Iya. Mungkin ada punya anggapan gini, wah, yang benar, perasaan saya kayaknya nggak pernah menderita, hidup bahagia, ya, kecukupan, uangnya banyak, dan lain sebagainya. Apa iya? Gitu. Ya, penderitaan salah satunya apa? Ketika kepanasan kita mengalami penderitaan. Kehujanan kita mengalami penderitaan. Coba nih, hujan terus seminggu gak berhenti. Kita apa? Khawatir banjir. Coba nih, gak pernah hujan. Kita khawatir kekurangan air. Banyak sekali. Ya, hal-hal yang membuat kita merasa menderita. Itu akan selalu kita alami selama kita terus berputar-putar di dalam 31 alam kehidupan. Ya. Kita memperoleh suatu keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan yang luar biasa seperti apa yang kita peroleh? Yaitu kita terlahir sebagai manusia. Kita terlahir sebagai manusia itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Sang Buddha mengatakan bahwa sungguh teramat sangat sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh teramat sangat sulit, sangat sukar sekali terlahir sebagai manusia. Sang Buddha mengumpamakan kesukaran terakhir sebagai manusia. Yaitu ada seekor kura-kura. Kura-kura tersebut buta. Dan tinggal di samudra yang luas. Setiap 100 tahun sekali kura-kura tersebut muncul ke permukaan. Dan ketika muncul ke permukaan, kepalanya harus masuk ke dalam gelang-gelang. Coba kita bayangkan ya, gelang-gelangnya nggak tahu di mana tempatnya. Kita bayangkan ya, kalau kura-kura buta di tengah samudra yang luas, 100 tahun sekali muncul ke permukaan dan kepalanya masuk ke gelang-gelang. Nah, coba kita bayangkan tuh. Yang namanya gelang-gelang di samudra pasti kena ombak sono dan sini. Nah, ketika muncul ke permukaan harus masuk tuh kepalanya. Coba kita bayangkan betapa sulitnya, betapa sukarnya untuk terlahir sebagai manusia. Dan lebih beruntung lagi apa? Kita ya, terakhir sebagai manusia mengenal Buddha Dhamma atau mengenal ajaran Sang Buddha. Itu sungguh keberuntungan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha mengajarkan kita untuk terbebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana.
Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Untuk mencapai nibbana mungkin butuh proses yang luar biasa ya. Kita sebagai umat awam yang masih senang menikmati kesenangan dunia, ya, kita masih senang menikmati nafsu-nafsu indera kita, itu sungguh perjuangan yang luar biasa bagi kita. Tetapi paling tidak untuk mencapai ke sana kita, ya, ibarat rumah membuat pondasi yang kokoh dulu, yaitu kita apa? Mempersiapkan diri supaya kita dapat menuju ke sana. Paling enggak sebelum kita mencapai nibbana, kita terlahir berulang kali di alam yang bahagia, ya. Kalau tidak, terlahir di alam manusia dengan kondisi yang kecukupan, ya, yang ayuwano sukang balang, yang ya sejahtera, rupawan, sehat, panjang umur dan lain sebagainya. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Ya, kita terlahir sebagai manusia itu sudah mendapat suatu keselamatan loh. Ya, kita selamat dari apa? Selamat dari terlahir di alam yang menderita. Ya, terlahir di alam menderita. Kita selamat, ibarat tadi kura-kura. Ya. Ketika karma baik kita belum pas, masuk ke gelang-gelang, baru mau muncul, kena ombak, minggir, serempet. Bahkan mungkin muncul gelang-gelangnya nggak kelihatan. Nah, hal itu terjadi bukan serta-merta atau keberuntungan saja, tetapi tentunya ada hal-hal yang mengkondisikan ketika kura-kura muncul pas ke gelang-gelang. Nah, hal yang mengkondisikan ini erat kaitan dengan karma. Kita akan bahas karma dulu ya. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Karma di dalam agama Buddha diartikan adalah suatu perbuatan. Suatu perbuatan yang disertai adanya cetana atau kehendak atau niat. Jadi karena adanya suatu cetana, kehendak atau niat, apa yang kita lakukan berarti dengan penuh kesadaran. Ya, dengan penuh kesadaran. Oleh sebab itu, ketika kita memperoleh suatu hasil, kondisi kita saat ini seperti apa, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita jangan menyalahkan sana sini, karena itu adalah hasil dari perbuatan kita. Itu adalah hasil racikan kita. Kenapa? Perbuatan tersebut didasari ada niat, kehendak atau cetana. Dan mungkin ada sedikit pandangan yang kurang tepat ya, bahwa ada yang menyamakan antara karma dengan hasil karma, antara karma dengan wipaka kama. Itu adalah pandangan yang kurang pas. Loh, memang pentingnya apa kita tahu? Kok ini kama loh, ini wipaka loh. Itu sangat penting sekali, harus kita pahami. Karena kalau kita tidak bisa membedakan ini kama, ini wipaka, maka yang timbul adalah suatu kekecewaan. Kita akan timbul suatu kekecewaan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita memperoleh suatu keberuntungan, biasanya kita mengucapkan apa? Karma baik, gitu, betul tidak? Kalau kita lagi apes, kesandung, jatuh, karma buruk saya datang. Betul tidak?
Ya kan? Jatuh, terus karma buruk saya datang. Kita ditipu orang, kita, wah karma buruk saya. Ya kan? Hal itu pandangan yang kurang tepat. Karena apa? Ketika kita jatuh, berarti itu bukan karma, tetapi hasil dari karma buruk. Ketika kita ditipu, sama. Kita memperoleh apa? Hasil karma buruk. Kita memperoleh suatu keberuntungan, dapat hadiah dan lain sebagainya. Kita menikmati wipaka karma baik. Ya kita harus bedakan ya. Nah, kalau kita menyamakan, maka kita akan timbul kekecewaan sebagai contoh seperti ini. Sang Buddha mengajarkan supaya kita hidup kaya, bisa menjadi kaya raya, kita harus banyak berdana. Betul tidak? Ya kan, kita harus berdana yang banyak. Ya. Kita harus apa? Memberi pelita pada para tokoh-tokoh atau petapa atau brahma atau orang bijaksanawan. Itu supaya kita jadi rezeki kita lancar, kaya raya. Karena kita percaya, maka kita apa? Rajin ke wihara. Kita rajin ke wihara, aktif di wihara. Apalagi kalau ada baksos-baksos atau dana, wow senang sekali. Iya, senang sekali berdana dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya saya kaya. Kita lakukan seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, perasaan saya udah aktif. Saya sering dana, saya sering ikut baksos. Lah kok saya enggak kaya-kaya, hidup saya gini-gini mulu. Lah kok saya sering mengalami apes nih. Terus ada, dia punya teman. Temannya nggak pernah ke wihara. Ya, nggak pernah ke wihara. Boro-boro berdana. Dia sangat pelit sekali. Perbuatannya juga kurang bagus. Kalau ngucap, sering menyakitkan hati. Lah kok dia kaya? Dia sukses. Akhirnya kita membandingkan. Itu teman saya nggak pernah ke wihara, nggak pernah dana, pelitnya amit-amit, dan lain sebagainya. Kok kaya ya? Saya yang aktif ke wihara, rajin ke wihara, dan lain sebagainya, berdana, sering dan lain sebagainya. Kok nggak kaya-kaya, hidup saya gini-gini, kalah dengan dia. Rugi. Apa yang kita lakukan? Merasa apa yang dilakukan rugi. Nah, disinilah poin pentingnya antara karma dengan wipaka atau hasil. Ya, kalau kita menyamakan, karena apa? Yang kita melakukan, ya kalau kita menyamakan karma dengan wipaka, berarti apa yang kita lakukan pasti hasilnya seperti itu. Kalau saya sering berdana, pasti kaya. Maka ketika kita nggak kaya, kita akan kecewa. Ya, jadi Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, maka ketika hal tersebut terjadi, ya disinilah keberuntungan kita sebagai umat Buddha. Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tetapi apa yang kita nikmati, apa yang kita alami, apa yang kita peroleh, itu enggak cuma dari satu perbuatan itu, tetapi apa? Akumulasi dari perbuatan-perbuatan kita. Akumulasi.
Coba kita bayangkan, dari kita lahir sampai kita sekarang, kira-kira berapa perbuatan atau karma yang sudah kita lakukan? Tidak terhitung. Tidak terhitung perbuatan yang kita lakukan. Banyak sekali, tak terhingga. Coba berapa detik ya, 1 jam aja kita melakukan berapa? Jangan 1 jam, 1 menit aja. Kita melakukan perbuatan yang luar biasa. Jadi karma adalah perbuatan kita, dan apa yang kita alami adalah hasil dari perbuatan kita. Dan apa yang kita nikmati alami itu gak cuma dari satu perbuatan, tetapi dari kumpulan akumulasi perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan kita yang berpotensi matang. Jadi yang berpotensi matang itu gak cuma satu, banyak. Jadi karma ada 4 fungsinya. Ya, karma mempunyai 4 fungsi. Yang pertama janaka karma. Yang kedua karma mendorong, yang ketiga karma memotong, yang keempat karma menekan. Janaka karma, karma mendorong, menekan, dan memotong. Janaka karma. Janaka karma adalah karma yang berfungsi menimbulkan sebab syarat suatu makhluk dilahirkan. Ya, berfungsi menimbulkan sebab syarat suatu makhluk terlahir atau dilahirkan. Dan janaka karma ini muncul ya, pada pikiran terakhir suatu makhluk meninggal dunia. Ya, ketika makhluk akan meninggal dunia, pikiran terakhir itulah yang akan menjadi janaka karma. Dan ada 4 ya, potensi yang 4 hal yang atau 4 karma ya yang berpotensi untuk berbuah atau menjadi janaka karma. Yang pertama, potensi yang paling ya bobotnya paling berat, yaitu karma berat atau garuka karma. Garuka karma ada 2, karma berat yang baik dan karma berat yang buruk. Karma berat yang baik. Karma berat yang baik itu kita mencapai jana. Sebagai contohnya, kita mencapai jana. Maka ketika kita ya, meninggal dunia dan kita sudah mencapai jana, kita meninggal dalam keadaan jana, kita terlahir paling tidak di alam Brahma. Kalau karma berat yang buruk, biasa kita kenal dengan 5 perbuatan durhaka. 5 perbuatan durhaka, yaitu pertama apa? Yaitu membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha, memecah belah sangga, dan membunuh arahat. Itu adalah karma berat yang buruk. Jangan sampai kita melakukan salah satu dari 5 hal tersebut. Karena apa? Itu bobotnya sangat besar. Ketika kita melakukan salah satu dari perbuatan durhaka tersebut, kita ya, itulah yang akan menjadi janaka karma. Mudah-mudahan kita jangan sampai amit-amit. Urutan yang kedua adalah karma menjelang ajal. Karma menjelang ajal adalah karma yang paling berkesan atau karma yang datangnya tiba-tiba. Kalau yang paling berkesan, misalnya kita punya dendam kesumat, sakit hati yang luar biasa, kita simpan, kita pendam di situ, potensi menjadi janaka karma menjelang ajal. Kalau tidak, misalnya tiba-tiba kecelakaan jedet, nah itu karma menjelang ajal. Kalau tidak,
Ada yang ketiga, yaitu karma kebiasaan. Yaitu apa? Karma yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan yang kita lakukan menjadi rutinitas kita. Kita di dalam bergaul, kita di dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan lain sebagainya. Kita dalam perbuatan kita sehari-hari. Dari sini, kita sebenarnya harusnya sudah bisa. Arah hidup kita kemana? Itu tidak. Syaratnya satu, jujur pada diri sendiri. Coba nanti, ya sebelum menjelang tidur, kita interaksi dengan diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Oh, saya ini sebetulnya bagaimana? Jujur. Jadi ada salah satu yang tidak kita bisa bohongi, yaitu diri kita sendiri. Oh, saya ini bagaimana? Oh, hari ini saya sudah melakukan kebajikan apa saja. Hari ini saya sudah melakukan hal yang kurang baik apa saja. Itu coba kita interaksi dengan diri kita sendiri sebelum tidur. Terus kita lakukan. Supaya kita lebih mengenal diri kita sendiri. Oh, kalau kebajikan yang kita lakukan, kembangkan. Oh, saya melakukan hal-hal yang kurang baik. Stop, jangan di situ. Cari sebabnya kenapa saya melakukan hal yang buruk. Terus demikian. Nah, itu kita lakukan terus. Sehingga apa? Kita akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Supaya ketika karma kebiasaan ini berpotensi menjadi janaka kama, maka yang muncul sebagai pikiran yang baik. Makanya misalnya ada orang yang sakit keras ya, sering dibacakan parita. Tujuannya apa? Nah, tujuannya kalau yang orang sakit keras udah nggak bisa ngapa-ngapain, amit-amit jangan sampai ya, sudah tiduran saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya apa? Menyalahkan diri sendiri, marah dengan diri sendiri, pikirannya kacau, penuh kekecewaan, penyesalan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dibacakan parita-parita, pikirannya bisa tenang. Ya, kalau tenang bisa berpikir, oh, dulu saya aktif ke wihara, dulu saya sering berdana, dulu saya menjadi pengurus wihara misalnya, dulu saya misalnya menjadi dayaka, bante misalnya, dan lain sebagainya. Ingat itu kebajikan-kebajikannya. Terus kita bacakan sering-sering. Bukan kalau kita bacakan amit-amit supaya cepat ya, bukan. Tetapi apa? Bukan supaya sembuh juga. Supaya apa? Pikirannya senang. Kalau ada karma baiknya yang tinggi, yang karma baik yang berat, bisa mendorong apa? Mungkin sembuh. Kalau misalnya nggak terdorong sembuh, misalnya meninggal dunia dengan keadaan yang bahagia. Sehingga apa? Muncul sebagai janaka kama adalah bahagia. Pikiran yang baik. Itu tujuannya. Nah, yang keempat adalah karma setengah hati. Ya, yaitu karma yang kita lakukan setengah hati, mungkin hanya ikut-ikutan. Sebagai contoh hari ini ya, kita malas sekali ke wihara. Lah ngapain ke wihara lah? Capek lah, apalagi misalnya yang datang, yang ceramah kayaknya gak nyenengin, yang gak disenengin, wah boro-boro ya. Nah misalnya, contohnya ya, dia punya sahabat, ayolah ngapain di rumah tiduran aja main HP dan sebagainya, ke wihara lah. Malas-malasan lah ke wihara. Di wihara ya mengikuti semua kegiatan wihara dengan baik. Ya. Walaupun tidak dengan niat. Apa hal itu buruk? Ya enggak juga, daripada tidak melakukan sama sekali. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini
Kalau tidak ada potensi ya, yang tadi, yang karma berat menjelang aja kebiasaan itu tidak ada potensi ya berbuah, maka yang setengah hati ini yang berbuah. Ya kalau baik. Coba kalau misalnya ikut-ikutan kita, awal mulanya nggak mau diajak teman, wah ayo ngapain, itu ada mangga. Ya kalau mangganya kayaknya ranum-ranum enak, kita colong yuk. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Awalnya nggak mau mah ikut-ikutan aja. Ya, jangan sampai. Nah, itu 4 karma. Ya berdasarkan bobotnya. Yang berpotensi menjadi janaka kama. Salah satunya itu. Dan ya dari 4 karma tadi yang menjadi janaka kama, terus apa? Didorong, ditekan, dan dipotong. Oleh apa? Perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Didorong oleh kebajikan, kalau yang baik. Ya, kalau yang ya baik ya dipotong oleh karma buruknya. Demikian juga sebaliknya. Kalau yang buruk didorong oleh karma buruknya, dipotong oleh karma baiknya. Terus diakumulasi, terlahir sebagai manusia, jadilah kita. Oleh sebab itu, semua orang terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda. Karena apa? Apa yang kita lakukan, apa yang terus mengikuti kita adalah berbeda-beda antara setiap orang. Dan terlahirnya jadi kita. Ada yang kaya, ada yang belum kaya, ada yang cakep, ada yang menunggu cakep. Ya, ada loh sekarang menunggu cakep ya. Bisa pergi ke Korea, itu apa? Operasi plastik. Itu kalau ada duitnya ya. Kalau orang kaya ya, seperti itu. Jadi, yang menunjang suatu makhluk untuk tetap bertahan hidup adalah kebajikannya. Jadi penunjang suatu makhluk adalah kebajikannya. Ya Romo, Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Jadi kita terus hidup sampai saat ini, sampai sekarang, sampai detik ini itu ada bahan bakarnya. Yang punya bahan bakar bukan cuma mobil atau motor atau kendaraan. Ya. Kita juga punya bahan bakar. Apa itu bahan bakar kita untuk terus hidup? Yaitu kebajikan kita. Kita terus ditopang. Didorong terus oleh kebajikan kita. Terus didorong, ditopang terus oleh kebajikan kita. Ya. Terus bayangkan dari kecil, dari bayi, dari lahir sampai saat ini. Nah, terus loh kita. Ya, kebajikan kita itu terus dorong kita sampai saat ini, mungkin nanti sampai jadi orang sukses dan lain sebagainya. Itu terus, nopang terus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita mengalami apa? Hal-hal yang kurang baik. Misalnya, kita kepleset jatuh. Ya, misalnya itu, seperti itu. Ya, ketika kita kepleset jatuh, itu karma buruk. Tapi kita nggak ngerti karma buruk seperti apa yang berbuah. Ya, karma buruk seperti apa? Karma beratkah? Karma buruk yang besarkah yang sudah kita lakukan? Kita nggak ngerti. Karena apa yang kita alami tadi ada kaitannya dengan tadi. Karma mendorong, menekan, dan memotong. Terus. Coba kita bayangkan, ada orang jatuh, itu akibatnya beda-beda loh. Orang jatuh, ada yang cuma kesleo, cuma lecet, cuma patah kaki, patah tangan, cuma mungkin
stroke, bahkan bisa meninggal. Betul tidak? Itu jatuh. Jadi sama-sama kondisinya jatuh, tapi akibatnya beda. Kenapa? Ya tadi ada yang ditekan. Ya ditekan. Siapa yang nekan? Karma buruk juga. Ada karma buruk yang lebih besar, motong. Ya. Tetapi karena kita punya kebajikan terus didorong. Sehingga kalau dorongannya kuat, jatuh kesleo. Mungkin jatuh ya nggak apa-apa, biasa aja. Ada juga yang jatuh patah kaki. Ada juga mungkin yang sampai meninggal. Itu adalah dari kebajikan kita yang terus apa? Menjadi penunjang kita, penumpang kita. Terus selama kita masih bernapas, terus kita. Jadi itu terus nunjang kita terus selama kita masih hidup. Jadi kembali ke contoh Hawa tadi ya, teman kita nggak pernah ke wihara, nggak pernah dana, pelitnya minta ampun, tapi kaya. Berarti dia apa? Sedang menikmati buah karma baiknya yang lampau. Kita yang sudah mati-matian untuk berdana dan lain sebagainya, kok nggak kaya-kaya, berarti kita harus apa? Wah, berarti mungkin di kehidupan yang lampau kita melakukan karma buruk yang besar. Mungkin dulu kita suka mencuri, mungkin kita suka merampok, mungkin kita suka nipu orang dan lain sebagainya. Bahkan mungkin suka merampok sambil bunuh. Akhirnya ketika lahir seharusnya ya menjadi manusia yang mungkin cacat, mungkin kekurangan, bahkan makan pun susah, tempat tinggal buru-buru, makan aja susah. Mungkin amit-amit ada yang sampai tinggal di kolong jembatan. Tetapi karena kita mengenal ajaran agama Buddha dari kecil, diajak oleh papa mama kita ke wihara, oh ini loh ajaran Sang Buddha. Kalau kita supaya beruntung kita harus selalu melakukan kebajikan, sering berdana dan lain sebagainya. Kita melakukan dari kecil, sering berdana. Akhirnya apa? Kita tidak terlahir tidak dalam kondisi kesusahan, tetapi ya cukuplah. Iya. Seharusnya kita hidup yang menderita, tetapi karena dorongan kebajikan kita suka ke wihara, dana kepada bante, orang-orang bijaksana, akhirnya kehidupan kita tidak dalam kesusahan. Nah, itu itu yang kita alami. Jadi apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Jadi jangan sampai menyesal selama kita melakukan kebajikan itu. Jangan, saya rugi, nggak ada ruginya. Karena apa? Kita terus loh ditunjang oleh kebajikan kita. Jadi nggak ada ruginya. Bahkan kalau kita saking kecewanya bisa sampai Sang Buddha bohong itu. Sampai meninggalkan ajaran agama Buddha. Karena apa? Beranggapan tadi bahwa saya berdana terus-terusan kaya. Tapi kok nggak kaya? Bahkan mungkin amit-amit ada yang usahanya nggak maju-maju. Ada yang karirnya gitu-gitu aja. Tapi rugi. Anggapannya seperti itu. Justru itu yang kurang tepat. Karena apa? Coba kalau kita nggak kenal ajaran agama Buddha, kita terus mengalami mungkin penderitaannya lebih parah lagi. Kita nggak ngerti. Itu. Jadi beruntungnya apa? Kita, ini berarti saya sedang menikmati wipaka karma buruk nih. Kalau sampai saya masih kuat bertahan, berarti karma baik kita dalam kehidupan yang lampau itu besar.
Oleh sebab itu, kita beruntungnya sebagai umat Buddha apa? Kita diajarkan, oh hidup itu ditunjang kebajikan ya, terus dipakai, lakukan terus kebajikan. Bukan justru kecewa. Jadi itu kita harus membedakan ya, ini karma baik, ini karma, ini hasil, supaya kita tidak kecewa. Ya, Romo, Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, saya ada sedikit cerita. Ceritanya seorang penjual donat. Penjual donat ini tinggal di wilayah terpencil. Ya, dia berjualan ke pasar. Tiap pagi dia naik angkot ke pasar, naik angkotnya. Tapi karena dia tinggal di wilayah terpencil, untuk ke jalan raya jauh sekali. Kalau lewat jalan utama, jauh. Butuh ya waktu yang lama. Tetapi di situ ada jalan pintas, yaitu pematang sawah. Lewat pematang sawah waktunya lebih cepat. Ya karena kita dari kecil hidup di situ ya, udah sering main di sawah, pasti kita milih apa? Jalan pintasnya ya lewat pematang sawah. Begitu. Suatu ketika penjual donat tadi bangun kesiangan. Nah, pertanyaan nih, kalau kita bangun kesiangan apa yang terjadi? Ketika kita mau kerja, apa yang terjadi? Buru-buru ya, buru-buru. Bahkan mungkin sampai nggak mandi. Ada yang begitu? Nggak ada ya? Mudah-mudahan jangan nggak ada. Ya. Pasti mandi dulu ya. Buru-buru, nggak konsentrasi, kesel, pengen marah, dan lain sebagainya. Cus. Berangkat. Sama, penjual donat tadi juga buru-buru, jengkel, kesel, marah, nggak jelas sama siapa. Jalan. Karena nggak konsentrasi, lewat pematang sawah apa? Kepleset. Kepleset penjual donat tadi. Donatnya jatuh ke dalam sawah, berantakan, kena lumpur semua. Akhirnya ya, dengan udah jengkel marah, tambah itu marah. Donatnya kena lumpur semua, nggak bisa jualan. Bahkan dia marah kepada yang punya sawah. Ini yang punya sawah nih kayaknya nggak suka sama saya, ngiri sama saya nih. Mentang-mentang tiap hari saya lewat sini, jangan-jangan pagi-pagi sebelum saya lewat nih, pematang sawahnya disiram air supaya licin, saya jatuh. Nah, yang punya sawah mah nggak ngerti apa-apa, di rumah mungkin lagi ngopi, keselak dia. Disumpahin kita, nggak ngerti apa-apa. Gitu ya, biasanya kalau kita lagi marah, sial gitu, nyalain sono sini ya. Oh kayaknya nggak ada sini mah. Gitu. Akhirnya menyalakan sono sini, donatnya dibereskan, pulang dengan penuh kejengkelan. Donatnya dibuang ya, nyampe rumah nggak dijual lagi kok. Dan jangan-jangan kepikiran mau makan donat, jangan-jangan yang kena lumpur lagi. Nggak seperti itu, dibuang. Waktu berjalan, siangnya dia mendapat kabar ada kecelakaan angkot. Ada kecelakaan angkot. Angkotnya remnya blong masuk jurang. Penumpangnya semua meninggal dunia. Nah, yang lebih bikin shock lagi, angkot itu yang seharusnya dinaiki oleh penjual donat tadi. Karena apa? Dia di wilayah terpencil, jarang sekali angkot yang lewat. Kalau sudah telat, udah. Nanti siang baru datang lagi angkot. Setelah mendengar berita tersebut, kira-kira penjual donat masih marahkah? Enggak ya, dia ngomong, wah untung tadi saya jatuh. Nah ini nih, orang jatuh untung loh. Untung tadi saya jatuh. Coba kalau saya nggak jatuh, naik angkot, remnya blong, masuk jurang, kita pindah alam. Iya, kita pindah alam. Tapi karena jatuh tadi, dia nggak naik angkot. Dia selamat dia dari kecelakaan. Padahal angkotnya harusnya dia naiki.
Nah, jadi Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, dari cerita tadi ya, apa yang dialami oleh penjual donat itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada kondisi-kondisi yang menjadi latar belakangnya. Yaitu apa tadi? Ada ya kita yang ya tadi sudah saya katakan ya bahwa apa yang kita alami itu ada karma memotong, mendorong dan menekan. Disitulah ketika penjual donat tadi mau lewat datang karma buruk yang besar. Tapi karena mempunyai karma baik yang besar ditahan. Ya, terus ditahan. Kita terus didorong. Akhirnya apa? Jatuh. Cuma jatuh. Coba kalau kita bayangkan yang apa itu yang naik angkot, yang lain yang meninggal, coba bayangkan. Lagi seneng-seneng bercanda, remnya blong, plus pindah halam. Nggak cuma bisa jualan ya. Ya kan? Udah pindah halam. Jadi mungkin banyak-banyak suatu kejadian ya. Ada kecelakaan, yang lain meninggal, ada yang satu selamat, bahkan mungkin yang selamat bayi dan lain sebagainya. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi apa? Ada karma baik yang melindungi dia. Iya kan? Coba kecelakaan-kecelakaan yang mungkin gak masuk akal, kok bisa ya ada yang selamat ya, pada yang lain meninggal. Nah, itu karena peranan kebajikan kita. Kita didorong terus karma baik kita, sehingga ketika ada karma buruk yang datang, tas nggak muat, nggak muat ya, nggak mempan dia, cetat nggak mempan. Ya, saya ada sedikit analogi. Saya mempunyai garam 1 gelas. Nah, garam 1 gelas nih. Garam 1 gelas ini saya tuang. Saya tuang di gayung. Air ya, air dalam gayung. Kira-kira ya, air segayung kita kasih garam segelas, rasanya asin ya, berasa sekali ya. Nah kalau nggak percaya nanti nyampe rumah nyari air segayung kasih garam segelas, pasti asin. Saya punya garam lagi nih, segelas. Saya tuang di kali Ciliwung misalnya ya. Ini kali apa ya? Yang paling dekat gampangnya kali Ciliwung gitu ya. Kita tuang nih, terus pertanyaannya, apakah kali Ciliwung jadi asin? Enggak. Tetapi kali Ciliwung ada garamnya enggak? Ada. Ya, jadi saya ibaratkan garam segelas tadi adalah karma buruk. Dia datang ke kita, pertahanan kita cuma segayung air. Segayung air pertahanan kita. Rasanya asin sekali. Ya kalau segayung penuh, kalau segayung seperapat doang, loh kayak apa jadinya? Sangat berasa. Bahkan ada yang sampai segini. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia, bunuh diri. Itu karena apa? Karena apa? Karma buruk yang datang sangat berasa. Karma baik kita yang menjadi bentengnya dikit, sangat berasa sekali. Sehingga nggak kuat. Bahkan akhir-akhir ini ada yang berita heboh ya. Ada remaja yang loncat jembatan. Itu viral ya. Itu sebagai salah satu contoh seperti itu. Dia nggak kuat. Karena apa? Karma buruk yang datang. Tetapi kita bayangkan ketika kebajikan kita banyak, seluas danau misalnya, datang cuma garam segelas mah nggak kerasa. Contohnya ketika kita mungkin jatuh kepleset, kepleset doang kaget. Mungkin kita kejedot pintu, mungkin kita ketipu 1.000, 2.000. Nah misalnya kita naik angkot harusnya dikembaliin, enggak misalnya. Kalau
Kalau kita kebajikannya tinggi. Tetapi ya, kita setiap hari menikmati hasil. Jangan cuma make doang, jangan cuma digayung terus. Kita pakai segayung-segayung. Lama-lama habis kalau kita nggak ngisi. Harusnya apa? Kita isi terus, isi terus, isi terus, isi terus. Supaya nggak berkurang. Ibaratnya kalau kita, ya misalnya saya naik motor nih. Sini mau ke Borobudur. Kira-kira cukup nggak? Satu tangki itu? Nggak cukup. Supaya nyampe sana harus diapa? Isi ulang, kan gitu. Isi ulang terus nyampe sana. Oh, ini kayaknya masih dikit nih. Nyari pom bensin dipenuhin, kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Hidup kita juga seperti itu. Terus kita dibakar, dibakar lagi, dikasih bahan bakar kebajikan kita. Kebajikan itulah yang menjadi penyelamat kita. Makanya membuat keselamatan diri. Berarti kita yang menciptakan penyelamat tersebut. Siapa yang menjadi penyelamat? Kebajikan kita. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal baik, ya, hal-hal baik yang belum pernah kita lakukan. Hal-hal baik yang sudah kita lakukan, kembangkan terus. Hal-hal buruk yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah kita lakukan, jangan sampai kita lakukan. Yang sudah pernah kita lakukan, stop sampai di situ. Jangan sampai dilakukan lagi. Supaya apa? Kita punya penyelamat diri kita di saat-saat genting. Begitu. Ya, saya ada sedikit cerita lagi. Ceritanya promosi neraka. Nah, suatu ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Ya. Suatu ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Orang tersebut mempunyai hak istimewa. Ya, hak istimewa apa itu? Dia boleh memilih terlahir di neraka atau di surga. Kalau kita ditawari, kira-kira pilih neraka atau surga? Surga, gitu ya. Sama di orang yang meninggal tadi, tanya malaikat, wahai manusia, kamu mau lahir di neraka atau surga? Jawabannya, surga apa malaikat? Langsung tuh. Tapi malaikatnya bilang nih, jangan buru-buru. Nanti nyesel loh, katanya. Coba dah, saya kasih kesempatan kamu ya, nikmati neraka seminggu, nikmati surga seminggu nih. Ya. Nanti kalau sudah nikmati neraka dan surga seminggu, kamu boleh dah baru memutuskan kamu lahir di mana. Oke, baik. Akhirnya dia dikasih kesempatan, terlahir, menikmati hidup di neraka. Diantarkanlah ke neraka. Tek 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 tek. Buka pintu neraka. Dus, ketika dibuka apa yang terjadi? Ketika pintu neraka dibuka, dus, ternyata dia apa? Terdengar apa? Ceduk ceduk ceduk. Di neraka sedang pesta pora. Di neraka sedang pada mabuk-mabukan. Sedang acep-acep di neraka. Orang yang meninggal tadi melongo kaget. Ini neraka ya. Enak sekali katanya. Bebas di situ. Wahai manusia, sekarang kamu di neraka seminggu. Siap katanya. Dinikmati. Di neraka bebas. Mau ngapain aja bebas. Di neraka bebas loh. Mau mabok silahkan. Mau asusila silahkan. Mau ngomong gak ada yang rem. Bebas, gak ada aturan. Nah, di neraka itu. Ya,
Jadi nggak ada aturan, bebas ngapain aja di neraka. Happy. Orang yang meninggal tadi menikmati kesenangan tersebut, happy. Bebas mau ngapain, mau pakai barang orang dan lain sebagainya, bebas, nggak ada aturan. Nggak lama datang malaikat, tek. Wahai manusia, waktu kamu habis. Kaget ya, yang benar, perasaan baru kemarin datang. Kok ini udah seminggu? Nah, ternyata kalau kita senang, kita happy, waktu terasa cepat. Beda kalau waktunya. Kalau kita boring, nggak senang dan lain sebagainya, waktu lama. Waduh itu. Aduh, Pak Didik ngomong apa? Nggak ngerti. Wah, waktu jam. Nggak jalan-jalan. Ini 34 dari tadi, kok nggak 35 lah. Itu sama. Malaikat orang tadi karena senang, nggak ngerasa dia sudah seminggu. Akhirnya diantar ke surga. Sekarang kamu seminggu di surga ya. Dibukalah pintu surga. Ketika dibuka, ternyata di surga apa? Hening sekali di surga. Di surga hening sekali, nggak ada suara apapun. Ternyata setelah masuk apa? Di surga sedang pada meditasi. Di surga sedang pada meditasi. Wahai manusia, sekarang kamu seminggu di surga. Akhirnya ikut semua apa yang ada di surga. Meditasi. Wah, meditasi semenit, 5 menit, 10 menit, sejam, 2 jam, 3 jam. Rasanya ini kalau udah semutan, gak karuan, ngumpat-ngumpat itu yang mimpin kebaktian, jangan-jangan ketiduran itu. Lama sekali dan lain sebagainya. Ini pinggang gak ngerti apa, pinggang udah mau copot. Ngumpat sono sini. Sama seperti penjual yang meninggal tadi. Ngumpat sono sini, ngapain ini lama sekali. Bukannya melatih konsentrasi, malah apa? Malah ngumpat sono sini. Karena dia apa? Dia tidak melakukan dengan baik. Menganggap apa yang dilakukan itu beban. Akhirnya kata-kata sakti keluar. Sabe sata bawantu. Ketika dengar sabe sata bawantu sukitata mah langsung. Kayaknya beban di hati plong gitu. Wah, meditasi selesai. Nah itu. Habis itu lanjut baca parita. Tebel bukunya dibaca semua. Ini parita dibaca semua bikin doeria. Batinnya tuh. Ya. Dan terus melakukan kegiatan yang ada di surga. Ya, dia pada atas sila sedang melakukan latihan pabaja. Kebetulan momen tersebut sedang pabaja. Atas sila dan lain sebagainya. Dengan penuh penderitaan, seminggu rasanya seabad datang malaikat. Plong ketika melihat malaikat. Wahai manusia, waktu kamu di surga habis. Diajaklah ke tempat malaikat. Tek. Wahai manusia, sekarang saya kasih kesempatan kamu untuk menentukan pilihan mau di neraka atau surga. Tetapi milihnya cuma sekali. Nggak boleh diganti. Pikirkan baik-baik. Dengan cepat dia langsung pilih. Saya mau di neraka. Dengan cepat. Baik. Terus sudah diputuskan. Akhirnya apa? Diajak ke neraka. Tek. Sampai di neraka, buka pintu neraka. Cus. Ketika pintu neraka dibuka, cus. Api langsung cus. Terdengar teriakan-teriakan, minta ampun, minta tolong, menyesal, dan lain sebagainya. Kagetlah orang yang meninggal tadi, tanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa kok beda dari minggu lalu? Jawab malaikat apa? Minggu lalu neraka sedang promosi. Sekarang promosinya habis. Nah, itu akhirnya dengan penuh penyesalan, orang yang meninggal tadi, ya, mau gak mau menikmati siksaan di neraka.
Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Dari apa yang saya ceritakan tadi, ya, yang menjadi malaikat adalah karma kita. Yang menjadi malaikat karma kita, bukan sesosok makhluk datang menyelamatkan kita, tetapi karma kita, perbuatan kita, karma ya. Apa yang terjadi di neraka adalah apa? Jalan menuju neraka, yaitu karma buruk, karma buruk. Apa yang terjadi di surga adalah karma baik. Jalan menuju surga, karma baik, karma baik. Hati-hati loh, sekarang neraka sedang promosi. Iya, hati-hati. Ya, yaitu apa? Iming-iming yang menawarkan kesenangan, hati-hati. Siapa yang menawarkan itu? Yaitu apa? Nafsu keinginan kita. Kita sedang ditawarkan nafsu-nafsu keinginan kita. Hati-hati. Jangan sampai batas promosinya habis. Kapan batas promosinya habis? Ketika kita meninggal dunia. Nggak ada orang mau meninggal dunia, stop, tunggu, saya nggak mau mati dulu. Nggak ada. Kalau sudah waktunya meninggal, ya udah, nggak ada pilihan lagi, nggak ada, bisa di cancel. Disitulah kita menikmati apa? Hasil buah karma kita. Oleh sebab itu, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, mari kita membina diri dengan cara apa? Melakukan kebajikan. Untuk mencapai kebahagiaan tentu nggak gampang, susah. Kenapa? Karena banyak aturan-aturan yang harus kita taati. Sebagai umat Buddha, kita umat awam, pegang Pancasila Buddhis. Sebagai masyarakat, pegang itu aturan, norma-norma dalam masyarakat. Sebagai masyarakat, warga negara Indonesia, pegang itu aturan hukum yang ada di Indonesia. Itu aturan yang harus kita pegang, nggak boleh kita langgar. Tetapi hati-hati, ada yang namanya nafsu keinginan yang menawarkan terus, alah nggak apa-apa lah, sekali-kali lah. Nah itu yang bahaya. Yang awalnya sekali-kali coba-coba jadinya ketagihan. Sekarang lagi marah apa? Judol. Awalnya apa? Dus kasih menang tuh. Berapa ratus juta menang terus. 2 kali 500 juta terus. 3 kali 1 miliar. Lama-lama apa? Kalah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Rumah dijual. Hati-hati. Karena apa? Nafsu keinginan tadi. Kita ditawarkan, ayo. Nafsu keinginan itu ibarat borok. Tahu ya borok ya? Ya, koreng ya. Koreng itu kalau mau sembuh rasanya apa? Gatal-gatal gimana gitu ya. Kalau gatal-gatal gimana enaknya di apa? Garuk. Coba kalau kita garuk terus, lama-lama bukannya sembuh, koreng itu berdarah lagi. Itulah nafsu keinginan. Karena apa? Apa yang kita bayangkan, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita khayalkan, itu pasti luar biasa. Betul tidak? Coba kalau kita menghayal hal-hal yang buruk, nggak ada. Kita menghayal pasti yang luar biasa. Tetapi kalau sudah jadi kenyataan, akan menjadi biasa saja. Apapun itu. Ya. Apapun itu kalau sudah jadi kenyataan akan biasa saja. Awal mula dulu kita mau punya mobil ya, belum pernah punya mobil ya. Bayangannya kalau kita punya mobil akan begini dan lain sebagainya. Setelah beli mobil sehari 2 hari dilus-lus, ada debu dikit di ini, dipegang orang, jangan lecet. Seminggu 2 minggu ya, ditutupnya pelan-pelan. 3 minggu ya jebreng taruh di luar, udah bodoh amat, kehujanan, kepanasan. Akan biasa aja rasanya ketika sudah punya mobil.
Coba kita bayangkan orang yang baru mau punya mobil. Awalnya punya motor, oh kalau punya mobil enak ya. Nggak kehujanan, nggak lain, dan lain sebagainya. Itu nafsu keinginan. Akan membayangkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kalau sudah menjadi kenyataan, akan menjadi biasa saja. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tertipu oleh ilusi dari nafsu keinginan. Walaupun seseorang diberi hujan emas, tetapi tidak ada rasa puas di dalam nafsu keinginan. Kenapa? Ketika sudah tercapai akan muncul keinginan yang lain. Terus dan terus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membina diri, memberi benteng kita. Apa yang kita lakukan, landasi dengan sati sampajana. Kita tahu apa yang akan kita lakukan, tahu apa yang saat kita lakukan. Sehingga kita tidak terjerumus. Oh, ini kalau saya lakukan akan membawa dampak yang buruk bagi kita, stop. Apabila kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan berbuat buruk. Apabila kita tidak bisa membantu orang lain, paling tidak jangan memberi susah orang lain. Selalu terus jaga ucapan, pikiran, dan perbuatan. Badan jasmani kita selalu di jalan koridor yang baik. Supaya kebajikan tersebut menjadi penyelamat kita. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Dhamma. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ada yang mau disaringkan? Udah cukup ya? Udah dikasih kode katanya. Oke, baik. Sebelum saya tutup ya, mari kita bersikap anjali. Kita pejamkan mata, kita renungkan apa yang saya katakan. Hari ini saya telah melakukan kebajikan. Saya dengan penuh tekad, penuh niat datang ke wihara untuk puja bakti. Dengan pikiran yang baik, dengan penuh konsentrasi, saya membacakan parita-parita suci. Saya melakukan meditasi. Saya berdana paramita. Saya mendengarkan Dhamma atau sharing Dhamma. Semoga segala kebajikan ini mengkondisikan diri saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, sanak keluarga saya, leluhur saya, makhluk-makhluk yang berdiam di dalam ruangan ini maupun luar ruangan ini. Kepada semua makhluk hidup, semoga senantiasa hidup dalam kebahagiaan, sejahtera, panjang umur, dan diberi kemudahan-kemudahan hidup. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih atas segala kesempatan yang sudah diberikan kepada saya khususnya. Mohon maaf ya apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Bukan saya bermaksud untuk menyindir atau apa. Ya, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.